Tidak ada kemampuan yang tidak rohani. Yang ada adalah kemampuan yang salah digunakan. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya akan bahas tentang topik yang cukup mendalam dari buku The Purpose Driven Life ini oleh Rick Warren. Rick Warren menulis judul untuk hari ke-9 dari buku ini adalah Apa yang Membuat Tuhan Tersenyum. Rick Warren menulis, senyuman Tuhan adalah sasaran hidup kita. Itu artinya tujuan utama hidup kita adalah membuat Tuhan tersenyum. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyenangkan hati Tuhan. Dalam Alkitab, kita bisa menemukan banyak contoh. Dan salah satu contohnya adalah Nuh. Pada zaman Nuh, dunia sudah sangat kacau. Semua orang lebih memilih untuk hidup untuk kesenangan diri mereka sendiri dan bukan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan merasa sedih karena tak ada satu orang pun yang peduli untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu orang yang membuat Tuhan tersenyum. Dia adalah Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi Nuh menyenangkan hati Allah. Dari kehidupan Nuh, kita bisa belajar banyak cara untuk membuat Tuhan tersenyum. Yuk, kita simak 5 cara yang membuat Tuhan tersenyum. Yang pertama, Tuhan tersenyum jika kita mengasihinya. Sekali lagi, Tuhan tersenyum jika kita mengasihinya. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan ketika dunia di sekitarnya tidak peduli pada Tuhan, Nuh tetap setia mengasihi Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 disebutkan bahwa Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan adalah hal yang sangat Tuhan harapkan dari kehidupan kita juga. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang yang kedua, Tuhan tersenyum jika kita penuh percaya kepada Tuhan. Nuh menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun perintah Tuhan terlihat aneh dan tidak masuk di akal. Coba deh bayangkan. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera di gunung. Padahal kan seharusnya orang membuat bahtera itu dekat tepi laut. Tapi Nuh tidak ragu, ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang datang, Nuh tetap bertahan. Di sini kita bisa melihat dan kita bisa belajar bahwa mempercayai Tuhan berarti kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan iman percaya kita membuat Tuhan tersenyum. Sekarang yang ketiga, Tuhan tersenyum jika kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh tidak hanya percaya, tapi Nuh juga taat. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk menyelamatkan hewan-hewan dari banjir, Nuh langsung melaksanakan perintah itu tanpa menunda-nunda. Padahal kita tahu bahwa menyelamatkan populasi hewan seluruh dunia pada saat itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun tidak mudah, tetapi Nuh taat mengerjakan perintah Tuhan. Dan itu yang bikin Tuhan senang. Tuhan senang sekali melihat ketaatan Nuh. Dan ingat, Tuhan juga ingin kita taat tanpa banyak alasan. Sekarang yang keempat, Tuhan tersenyum jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Setelah air banjir itu selesai, Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, meskipun kita tidak lagi perlu mempersembahkan korban bakaran seperti yang dilakukan Nuh, tetapi kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikannya.
Well, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak lagi membawa korban bakaran seperti yang dilakukan oleh Nuh. Tapi kita bisa memuji Tuhan dengan pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat, pada saat kita memuji Tuhan, hati kita juga akan dipenuhi dengan sukacita. Sekarang yang kelima, Tuhan tersenyum jika kita menggunakan kemampuan kita. Setelah banjir itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk melanjutkan hidup dan memenuhi bumi dan beranak cucu dan seterusnya. Hei, terkadang kita berpikir bahwa hanya kegiatan rohani yang bisa menyenangkan Tuhan seperti berdoa, baca-baca Alkitab. Padahal segala aktivitas kita, baik itu bekerja, beristirahat, bahkan bermain, bisa dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Asalkan kita melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh pujian untuk Tuhan. Setiap kemampuan yang kita miliki, baik itu sebagai atlet, guru, penyanyi, atau apapun lah, semuanya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemampuan yang tidak rohani. Jadi, jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan gunakan kemampuanmu untuk memuji Tuhan. Tuhan juga ingin kita menikmati hasil ciptaannya, seperti menikmati keindahan alam, suara, rasa, sentuhan, dan lain sebagainya. Semua ini adalah bentuk penyembahan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Dan ingat, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Nuh yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup untuk tujuan Tuhan. Hei, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ingin hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Ingat, Tuhan akan melakukan apa saja untuk orang yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Terakhir, tidak ada kemampuan yang tidak rohani. Yang ada adalah kemampuan yang salah digunakan. Guys, keluarkan semua potensi kemampuan kalian untuk memuliakan Tuhan kita. Dan Tuhan pasti sangat senang dengan itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.